Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih kemurahan Tuhan, kalau pada saat kita masih diberikan kesempatan, suatu kemurahan dari Tuhan, suatu anugerah dari Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Kita menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, syukuran terima kasih Tuhan Yesus. Saat malam yang indah ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini Tuhan, ini suatu anugerah buat kami, suatu kemenangan buat kami Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa, pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang hari hingga saat ini Tuhan. Kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan, karena Kau tempat pengharapan kami, karena Kau tempat pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Kami tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, karena Kau senantiasa bersama kami, selalu menyertai hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami hanya percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau-lah kekuatan dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan saudara kami yang pada saat ini belum nampak, belum hadir Tuhan. Biar Tuhan selalu menyertai sampai tempat ini dengan selamat. Untuk kami siap memuji memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan nasihat firman-Mu. Makasih Tuhan, sekali menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Apabila masih ada kuasa yang mengganggu, kami tolak, kami hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai kami, memberkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali menyerahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami mulut kami senantiasa memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, karena Kau tempat pengharapan kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Tuhan, Kau-lah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kau-lah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali, Tuhan Kau-lah pengharapan. Tuhan, Kau-lah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kau-lah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kau-lah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kau-lah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Biar cepat saja pujian ini, Tuhan telah pengharapanku. Ya Tuhan, telah pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Karena kalau tempat perlindungan kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, nama Yesus. Katakan mulutmu, biarlah mulut kami selalu penuh dengan pujian Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu.
sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Dan beberapa Tuhan kita, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Karena Kau tempat pengharapan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah saat ini Tuhan. Karena Kau tempat perlindungan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terpujilah kan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan itu tempat perlindungan bagi kita. Haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
haleluya. Dikatakan Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan selalu menopang. Haleluya. Haleluya. semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang dapat kubanggakan Tuhan, hanya selain Engkau Tuhan Yesus. Oh Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun
rena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Katakan Yesus pegang kami Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Katakan Yesus pegang saudara-saudara yang berbahagia. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Kita tunduk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur malam hari ini, sungguh kemurahan hati Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami percaya kami adalah panggilan dan pilihan Tuhan, anak-anak kekasih Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan kami ada, semua karena kebaikan-Mu, membawa hidup kami semakin dekat kepada Tuhan, dan membuat kesempatan bagi kami untuk hidup kami jauh lebih baik dari hari kemarin, dan kami boleh berjuang untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak. Setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kami percaya menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami rindu memberi yang terbaik dalam pujian kami, sehingga benar-benar kami boleh merasakan hadirat Tuhan di ibadah kami, Bapak.
Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan melihat firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Dengan pengurapan yang sama, Roh Kudus menjamah kami. Setiap jemaat-Mu, bahkan kami sebagai hamba-Mu, boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami belajar bersama-sama. Semakin hari kami bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Untuk pertama kali saya mengawali dengan memberikan salam turut rasa kehilangan sekali lagi buat Debbie khususnya. Jo sudah tidak ada hari ini bersama-sama dengan kita, tapi spirit dia, semangat dia tetap kita boleh rasakan, gitu ya. Nggak terasa gitu loh, waktunya itu kayak sakset gitu aja. Ini merupakan anugerah Tuhan juga buat Tejo. Tejo sudah bersama Tuhan Yesus, tapi juga satu pembelajaran buat kita semua. Selama kita masih ada di dunia ini, diberi kesempatan untuk hidup dan bernafas, mari kita pakai hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, tentunya sesuai dengan yang Tuhan inginkan kita lakukan selama kita masih ada kesempatan. Hari ini kita mau belajar satu hal yang menurut saya ini penting untuk kita belajar bersama-sama. Judul firman Tuhan hari ini adalah pekerja yang berkenan di hati Allah. Saya waktu mencatat gitu ya, saya ini selalu merefleksikan dalam hidup saya dulu gitu. Tuhan, di dunia ini kan tidak semudah yang diomong gitu. Sesuai firman, harus hidup sesuai firman, harus hidup. Kamu pokoknya berbulan dengan firman Tuhan. Sebagai seorang anak, seorang istri, seorang suami, seorang menantu, dimanapun kita berada, kayak ini pokoknya pegangan ini firman. Berapa bulan apa ya, saya lupa, Maret mungkin ya, minggu kelima ya, saya nyampaikan tentang almarhum Pak Rohan itu ngomong sama saya, Fer, pokoknya lupa ya, pegangannya firman Tuhan. Iya, saya mengimani, saya mengamini. Tapi memang kadang nggak dipungkiri untuk melakukan seperti firman Tuhan itu sulit loh. Padahal firman Tuhan bilang, kan Tuhan bilang firman itu nggak sulit, mudah, tapi jalanin itu sulit. Setuju ya? Sulit. Jadi saya ini mikir gitu, Tuhan, apa sih yang harusnya menjadi rem buat kita semua anak-anak Tuhan, supaya kita tuh selalu ingat di saat kita tuh mengalami masalah, kesulitan yang kadang-kadang itu karena orang lain, kita tuh kadang nggak bisa menguasai diri gitu. Apa sih Tuhan? Ya, Tuhan tuh kasih ayat itu di 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Malam ini kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu Saudara semua. Kita, termasuk saya pribadi, supaya kita layak di hadapan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Di situ ditulis kata pekerja. Beberapa tahun yang lalu ada seseorang itu telepon saya gitu, minta tolong sama saya, juga sama Bu Rohani, sama Pak Gembala. Khususnya saya waktu itu yang ditelepon, saya dibilang, C, tolong apa C, BE ada kaum muda yang butuh pekerjaan, saya sangat butuh C gitu. Kriterianya apa? Lulus SMA, S1, apa, cowok, cewek, bisa bahasa Inggris? Oh nggak usah sih, yang penting orangnya jujur,
orangnya itu rajin, nurut, kayak gitu. Kalau nggak seberapa pinter nggak apa-apa C, Isa tak ajari. Si penting C, disiplin, karakternya baik. Lulus minimal SMA C. Nah, lulus SMA banyak, tapi yang standarnya semua masuk, tunggu dulu gitu. Mikir ini siapa gitu ya, karena kita kan nggak pernah bisa mengenal pribadi orang sampai dalamnya gitu ya. Jadi intinya gini, seorang bos pasti mencari pekerja yang sering sudah diomong sama Pak Gembala, kriterianya itu cocok semua yang baik-baik gitu. Berarti dalam hal ini saya garis bawahi, paling penting dalam tiap orang itu pribadi itu sama dengan karakter. Itu yang saya garis bawahi. Seorang pekerja itu dicari yang karakternya, gitu ya. Jadi yang pertama kita belajar, pekerja yang berkenan di hadapan Allah, satu, itu adalah pribadi pekerja. Pribadi, saya tambahin pribadi pekerja Tuhan. Kenapa saya rindu menyampaikan ini? Karena kita harus sepaham, kita semua ada di dalam dunia ini, jabatan kita profesinya berbeda-beda, tidak semua sama. Ada yang ya, seperti yang saya sudah bilang, pasti anak, ya, terus suami, istri, mama, papa, itu kan tadi anak hubungannya ya. Terus menantu, pekerja di perusahaan, jadi sales, accounting, manager, semua sebut semuanya. Kuliah disebutkan semuanya. Saya jadi teringat, kalau Tuhan bilang kita ini harus menjadi pekerja yang berkenan di hadapan Allah, berarti dunia ini ladangnya Tuhan. Ladangnya Tuhan itu tidak terfokus pada gereja yang bentuk bangunan ya, karena kita sesungguhnya gereja-gereja Tuhan itu adalah pribadi-pribadi kita ini. Tetapi kalau dalam bentuk bangunan ya bangunan gereja. Oh, aku melayani di gereja sini, gereja situ, aku jadi pekerja ini, bukan itu. Sebenarnya sesungguhnya pekerja yang berkenan di hadapan Allah, ada dimanapun kita berada, kita itu pekerjanya Allah. Jadi kita harus jadi berkat. Nah, yang penting adalah pribadi pekerjanya Tuhan, karakter. Memang benar saudara ya, Bapak Ibu. Semakin kita belajar tentang karakter, semakin kita itu excited. Sungguh, saya pun belajar gitu. Ada beberapa kunci-kunci karakter yang bisa kita pelajari. Contoh sederhana ya, yang lalu saya juga sudah sempat sampaikan, tapi saya tidak menyampaikan tentang kuncinya. Contoh sederhana tentang kunci atentif. Kunci atentif, karakter atentif. Karakter atentif itu ada 5 kunci. Atentif itu adalah sikap penuh perhatian. Yang pertama, seseorang yang memiliki karakter atentif adalah seseorang yang dilihat dari ciri fisiknya, dia kalau duduk tegak, kalau berdiri tegak. Duduk atau berdiri tegak. Yang kedua, menatap mata jika diajak berbicara. Yang ketiga, bertanya jika tidak mengerti. Yang keempat, konsentrasi, fokus. Yang kelima, tidak mencari perhatian bagi dirinya sendiri. Kalau ada mengakukan menatap mata jika diajak bicara, itu berarti orang itu punya karakter atentif. Kalau orang itu lebih banyak mendengar dulu baru berbicara, itu dia punya karakter atentif. Karakter ada banyak sekali, kuncinya ada banyak sekali. Kita lagi belajar di Sunday School, sudah 5 karakter, 25 kunci kita belajar. Kita ajari anak-anak karakter atentif terlebih dahulu, supaya anak-anak ketika kita ada yang berbicara di depan, mereka langsung atentif, langsung begitu. Saya belajar, kakak sekolah minggu belajar, dan saya share ke grup orang tua, supaya juga orang tua
mengajarkan, belajar dan mengajarkan, mengulang-ulang di anak-anak. Saya rindu generasi kita berikutnya adalah generasi ilahi yang memuliakan nama Tuhan, benar-benar bertumbuh ke arah Kristus dari kepala. Sebab kita punya kurikulum step by step untuk mencapai itu. Malam hari ini pun saya rindu, apa Tuhan yang perlu saya sampaikan untuk kita sama-sama belajar. Yang paling berkenan dari Tuhan itu adalah mencari pekerja. Dunia ini adalah ladangnya Tuhan. Di manapun kita, di tempat kita kuliah, itu ladang kita. Untuk kita bisa diberkati dan jadi berkat lewat perbuatan, sikap kita, perkataan kita. Pribadi pekerja Tuhan. 2 Timotius 2, kembali ke ayat yang tadi, ayat yang ke-15b. Ada kata-kata pekerja yang tidak usah malu. Di dalam bahasa Inggris, ini saya ambil kutipan kata-kata kalimat bahasa Inggrisnya. Bukan saya bermaksud ini enggak, ini memang saya ambil di kutipan bahasa Inggris gitu ya. Di bahasa Inggrisnya NIV, terjemahan NIV, itu dikatakan a workman who doesn't to be ashamed. Seorang workman itu adalah seorang pekerja, tanda kutip pegawai itu. Pekerja who does not to be ashamed, yang tidak usah malu. Gitu. Malu dalam hal apa? Malu dalam hal mengatakan bahwa pribadi dia itu adalah memiliki karakter Kristus, karakter yang berkenan di hadapan Allah. Ini sangat dasar, ini menjadi yang pertama dan utama. Kita dihadapkan pada banyak pilihan di dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah pekerja dan Tuhan lagi mencari pekerja yang berkenan di hati Allah, maka ini bisa menjadi rem. Tuhan mencari pribadi pekerja Tuhan. Kalau kita melihat seorang penembak jitu gitu ya, nembak das gitu, kena tepat sasaran, dia. Kita nggak bisa mengasumsikan penembak itu adalah seorang tentara. Belum tentu. Bisa jadi dia tentara yang hebat, bisa jadi dia atlet, bisa jadi dia penjahat. Jadi kita nggak bisa melihat seseorang dari apa yang dia lakukan secara kasat mata. Ini yang dicari oleh Tuhan dalam karakter pribadi seorang pekerja Tuhan. Yang pertama, contoh Alkitab, Yudas Iskariot itu seseorang yang Tuhan jadikan murid bukan tanpa maksud dan tujuan. Ya, pasti Yudas dipilih ada kelebihannya. Tetapi yang membuat Yudas menjadi contoh yang tidak baik, negatifnya, Yudas memilih mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Menjual Tuhannya, bunuh diri. Itu yang negatif. Yang positif, tipe Petrus, pernah gagal menyangkal. Tuhan pun memilih Petrus bukan sembarangan, pasti ada plus minusnya. Tapi Petrus berubah menjadi lebih baik. Petrus menyadari kesalahannya, akhirnya dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang negatif lagi, tipe Demas. Demas ini saya catat awalnya setia, tetapi akhirnya dia tidak setia. Tipe Timotius ini positif, sejak usia muda tubuhnya lemah, tetapi setia melayani Tuhan. Dari beberapa contoh Alkitab yang saya sebutkan, Tuhan itu mencari pribadi yang berkarakter Kristus. Ini penting Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak capek dalam kehidupan di dunia ini ya. Karena saya tahu menjadi peran di dalam dunia ini tidak mudah. Semua ada tantangannya.
semua ada ada beban yang harus dipikul. Tetapi kalau kita belajar di dalam hidup ini, aku mau, ini kayak kita satu pemikiran gitu ya. Ya Tuhan, apapun peran saya di dunia ini, yang penting aku fokus ke Tuhan, dan Tuhan cari pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, karakterku. Kita harus berubah. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Harta, kekayaan, popularitas. Kalau Bapak Ibu tahu bintang film, yang tahu ya, mungkin ada beberapa yang tidak tahu, Jim Carrey, itu pemain film The Mask, itu sangat terkenal. Itu dia sampai di puncak, populer setengah mati. Sampai dia mengatakan, setelah dia sampai di puncak, dia sampai membuat statement bahwa semua orang berhak untuk menjadi sukses dan terkenal. Capailah kesuksesan dan terkenal itu. Tetapi sampai di sana, bukan itu jawabannya. Intinya tidak bahagia. Ada sesuatu yang kosong. Jadi kita belajar dari mereka, para popularitas, para orang-orang yang populer, kita belajar. Oh, ternyata bukan itu kebahagiaan. Kita bisa bahagia kalau hidup kita, pribadi kita, karakter kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya bersyukur melihat Tejo, Bu Rohani, Bapak Ibu Gembala juga, Bapak Gembala juga, sempat kita ngobrol-ngobrol sampai akhir. Tejo menyelesaikan pertandingan imannya dan tetap setia. 2 Timotius 4 ayat 7. Minggu kemarin kita kalau pulang itu kan selalu yang paling akhir Tejo gitu sama kita ya. Kita masih ringkas-ringkas dan juga ringkas-ringkas. Tejo berhenti di sini. Saya di situ. Terus Tejo bilang gini, C, apa Jo? Tak enten dulu C. Tak enten dulu C Mbak Firman. Jadi waktu saya dikasih tahu Tejo tidak ada. Sampai itu dia tetap berikan motivasi dan semangat gitu. Tuhan punya rencana dalam hidup Tejo. Dan saya bersyukur melihat Debbie sangat strong, sangat tough. Aduh, saya juga mendampingi 2 bulan lalu kakak sekolah minggu itu mulai SMP, anak didik Kak Chandra, mungkin ya tahu ya, Andreas juga anak kaum muda dulu di Kalijudan dan Rio, itu sudah dipanggil pulang Tuhan. Itu betul-betul benar-benar sangat kehilangan. Setelah itu Pak Tejo dipanggil pulang Tuhan. Jadi dari sini benar-benar kita belajar ya, selama kita masih ada di dunia ini, apapun yang Tuhan izinkan, apapun kegiatan atau peran yang kita lakukan di dunia ini, ayo kita sama-sama belajar ya. Jadikan bahwa pengertian tentang bahwa kita itu pekerja, Tuhan lagi mencari pekerja yang bekerja di Allah itu rem buat kita. Ya Tuhan, yang tak perbaiki itu pribadiku dulu, karakterku dulu. Ya, pribadi bekerja itu penting solo, supaya kita itu bisa memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kadang-kadang memang keadaan itu tidak membuat kita itu bisa sabar. Betul sekali, betul, itu tidak saya pungkiri. Tapi sekali lagi, Tuhan lagi mencari pribadi pekerja yang menyenangkan hati Tuhan. Saya juga mencatat di majalah Christianity Today, Mei 1992, ada seseorang bernama Donald Vincent Siebert. Ini cukup terkenal. Kalau bukunya itu dicatat, saya mencatat bukunya itu terkenal, Ethical Executive. Ini baru meninggal, dia tahun 2000, kelahir tahun 1927. Dia adalah seorang pekerja yang bukan dari latar belakang orang kaya. Dia ini orang gak punya. Tahun 1927 dia lahir, ya. Kemudian setelah masa mudanya dia diterima beri pekerjaan di JC Penney Company. JC Penney Company itu adalah perusahaan sepatu.
Dan dia melamar tidak dapat langsung kedudukan. Dia cuma sebagai sales sepatu. Karena dia anak Tuhan, dia punya moto satu. To do what is right and just. To do what is right and just. Artinya melakukan apa yang benar dan adil. Dia melakukan semua pekerjaannya walaupun dia cuma sales sepatu dengan moto excellence for the glory of God. Maaf ya Pak Mbak, banyak pakai bahasa Inggris karena memang terkenal saya seperti ini. Excellence for the glory of God, melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Ini motonya dan terbukti. Dia selama jadi sales, dia melakukan yang terbaik. Kolose 3:23 berkata, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan manusia, maka kita bisa melakukan yang terbaik. Kalau kita punya moto kita melakukan untuk manusia dan bukan untuk Tuhan, tak jamin. Tak jamin kita pasti melakukan setengah-setengah. Kadang-kadang itu kita dapat ketidakadilan dari bos yang gak adil. Kok teman-teman saya karepe dhewe. Tapi kita melakukan untuk Tuhan dan bukan manusia, kita diberi kekuatan sama Tuhan. Kita diberi hikmat dan peluang-peluang di luar akal manusia akan dibuka sama Tuhan. Termasuk Donald V. Siebert ini. Dia jadi sales, kemudian dalam beberapa waktu jadi manajer, dan dia punya sahamnya. Dia malah punya saham dan perusahaan GC Penny Company. Kemudian setelah dia pensiun, dia menjadi direktur 10 bank besar. Sampai akhir hidupnya dia bahagia. Dan dia tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia berkata, saya melayani, saya bersaksi, saya berbakti kepada Allah dengan melakukan yang terbaik dalam segala hal sesuai panggilannya kepada saya. Apa panggilan Bapak Ibu dan saya? Panggilan Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu apa? Bapak Ibu sendiri yang saudara bisa menjawab. Kita tuh pekerja yang pribadi kita, karakter kita tuh dicari sama Tuhan. Jadi jangan pernah kecil hati. Di tempat dimana Bapak Ibu Saudara sekarang tuh Tuhan keadaanmu kok kayak gini. Saya kesulitan tadi siang, saya sharing ya. Saya ini bercakap-cakap sama 3 ibu semua janda. Saya ngobrol-ngobrol. Terus semua ini saya dekat gitu. Saya dekat. Terus baru saya tuh ngerti saudara. Kalau karena saya tipe orang, kalau saya nggak diberitahu, maaf saya ini nggak jarang bertanya gitu. Saya tipe orang yang kalau kamu beritahu saya, oke, saya mendengar, saya akan mencoba mengerti, dan kalau itu memang buat saya sendiri, kita akan sharing, cuma saya izin, saya sharing sama Bu Rani sama Pak Gembala ya. Tutup sampai di situ. Itu saya. Jadi saya ini waktu Kak Dini ngobrol-ngobrol, saya loh, sampai ngalami kayak gitu. Iya, Cece nggak tahu toh. Enggak, tapi kamu kuat banget loh begitu. Saya nggak sebutkan ya masalahnya apa. Kamu kuat banget loh ini. Terus, iya Cece. Sampai bukti sampai hari ini Tuhan pelihara aku Cece. Wih, saya tuh jujur ya, saya mendengar itu dia punya anak itu 3. Ditinggal mati suaminya. Dengan uang di rekening yang tidak sampai 500.000, suaminya meninggalkan hutang. Bisa. Karena dia bilang gini, dalam segala hal yang tak lakukan setelah suamiku tidak ada, aku melakukan yang terbaik untuk Tuhan hari demi hari. Loh, ternyata ya betul itu. Tidak cuma yang dialami oleh Donald ini gitu. Nah ini Bapak Ibu tidak usah kecil hati ya. Apapun posisi Bapak Ibu saat ini, bagaimanapun keadaan Bapak Ibu, Tuhan itu pasti pelihara. Pasti. Pokoknya yang pertama, rem buat kita. Misalnya kita ini ada sesuatu yang membuat kita pengen, aduh rasanya kok males tuh.
Jengkel, apa sih kita ini sering dihadapkan pada apa sih? Jengkel loh, gak sabar loh, marah loh, itu kan gitu, kecewa kan gitu loh. Jadi apa sih, langsung kita tuh mikir, Tuhan, aku jadikan aku pekerja yang punya pribadi karakter yang baik di hadapan-Mu Tuhan, supaya jadi rem gitu. Ya, yang pertama, Tuhan mencari pribadi pekerja. Yang paling penting bagi Tuhan tuh karena kita ini pekerjanya Tuhan. Tuhan cari pribadi kita, karakter kita. Itu yang pertama. Kita belajar 3 ya malam hari ini. Yang pertama, pribadi pekerja Tuhan. Itu yang penting buat Tuhan. Yang kedua, tekad pekerja Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 15a. Kita patokannya di satu ayat ini aja. 2 Timotius 2 ayat 15a. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai Allah. Sampai di situ. Di situ ada kata-kata usahakanlah. Kalau di terjemahan Inggris NIV itu dikatakan do your best. Do your best. Lakukan yang terbaik. Kata usaha ini bukan berarti usaha buka toko, usaha jual makanan, usaha berdagang, bukan. Tapi ini niat berjuang. Tekad pekerja Tuhan memiliki resilience, daya juang. Jadi saya membaca ada seorang motivator wanita cukup membawai beberapa perusahaan dan dia cukup kompeten dalam bidangnya sebagai motivator. Itu dia bilang tahun 2026 apa sih yang dibutuhkan oleh kita semua? Ternyata bukan IQ, ternyata adalah resilience, daya juang, mental yang baja. Jadi benar-benar kayak orang bilang itu kuat gitu, kayak apapun sudah tak putuskan, aku sudah terima walaupun ada tantangan masalah, tak jalani. Berjuang, memiliki daya juang, jadi tekad pekerja Tuhan. Ada sebuah cerita yang ini sebenarnya cerita tentang seekor keledai gitu ya. Mungkin ada yang pernah dengar. Ada seekor keledai yang sedang berjalan di sebuah taman. Tiba-tiba dia nggak sadar bahwa dia terperosok di sebuah sumur yang sangat dalam. Sumurnya itu sebuah sumur lama gitu, terperosok gitu. Dia kalau keledai itu apa ya? Kambing nggak mengembek-embek ya. Keledai itu apa ya? Pokoknya dia teriak-teriak minta tolong gitu ya. Teriak-teriak minta tolong, nggak ada yang mendengar. Sampai berjuang teriak-teriak minta tolong, dia mau melompat nggak bisa, mau melompat nggak bisa. Sampai akhirnya ada 4 orang datang, dilihat, duh ada keledai. Dasar orang-orang ini mau nolong juga susah. Wes daripada kesuwen, yuk kita kubur aja keledai ini. Dikasih tanah. Nah begitu keledai tahu ada tanah, waduh, ini bahasa manusia gitu ya. Aduh, aku kok dikubur ini. Nah keledai ini masih punya mimpi. Aduh tadi kan lagi jalan-jalan di taman, lagi enak tuh jalan-jalan. Aku pingin di taman itu lagi. Akhirnya tanah yang dimasukkan itu kena badannya dikibas no. Wah, dikibas no. Dikasih tanah lagi, dikibas no lagi. Lama-kelamaan tangannya penuh, dia sudah di atas. Dan dia bisa keluar dan hidup. Dengan tekad, daya juang yang tinggi, masalah bisa jadi berkat. Karena Tuhan tidak pernah kehilangan akal untuk bikin kita diberkati. Dengan masalah,
Tuhan bikin mujizat, jadi pintu, jadi jendela, berkat bisa masuk, bahkan atapnya bisa dijebol, biar berkatnya ngucur deres. Apapun, asal kita punya, pertama kita memiliki karakter yang baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita memiliki tekad, daya juang, jangan gampang patah semangat. Tapi sungguh, ada beberapa bilang gini, generasi sekarang ini generasi sing tahu tempe katanya gitu. Saya pertama nggak ngerti tahu tempe apa sih. Ada sih ngomong apa dulu bosen, dulu resign, dulu capek gitu. Terus saya mikir gini, nggak bisa langsung ngomong ya, karena tiap orang punya tantangan masing-masing gitu ya. Saya cuma bilang gini toh, ya memang zaman sekarang ini zaman yang mudah, semua serba mudah. Makanya generasi tahun 2000 berapa ya? 2010, kok 2010? Nivia 98, generasi Z lah, generasi tahun berapa itu? Itu 2000-an ya, 2000-an ke atas ya. Itu memang agak manja, kalau saya bilang manja. Beneran sih, beneran. Harus ada orang tua. Sini peran orang tua harus ada. Karena ya memang gak bisa menyalahkan ya. Karena lahir di tengah semua serba ada, semua serba gampang, semua serba disiapkan. Sebab itu memang kerjasama dengan orang tua ini sangat penting sekali. Ya, jadi harus memiliki daya juang, tekad, pekerja Tuhan. Resilience itu penting karena tekad ini. Kenapa yang kedua? Karena yang ketiga, tugas pekerja Tuhan. Yang pertama itu pribadi dulu, dibenahi. Karakter harus benar dulu. Yang kedua, semua harus memiliki daya juang. Bapak Ibu jangan bilang gini ya, aduh bugem, itu kan untuk anak muda-muda, saya belum seumur piro bugem, jangan ngomong gitu. Kan tetap hidup butuh makan, hidup butuh menabung. Jadi harus punya daya juang, ya, semua termasuk saya. Yang ketiga, setelah kita punya daya juang, baru kita bisa melakukan tugas. Kalau kita nggak punya daya juang, Bapak Ibu, saya jamin, tugas apapun, ringan seberapapun, pasti digampang. Pasti kayak, aduh, wis gak usah lah, gitu. Itu lah gampang. Bahkan wis gak usah sejauh aku, gitu. Jadi gak pede, aduh, wis gak usah lah, ngesel-ngesel, itu bagiannya sih lain-lain, gitu. Karena nggak punya daya juang, daya juang ini penting. Setelah mengerti karakter yang benar, harus punya daya juang. Setelah itu baru ngerti tugas pekerja Tuhan. 2 Timotius 2:15c. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Correctly handles the words of truth. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Inilah tugas utama pekerja Tuhan. Jadi sebab itu kita pun dimanapun kita berada, sikap, perbuatan, perkataan kita harus benar. Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam rumah Tuhan, kalau lagi dengar firman, ya dengarkan sungguh-sungguh. Kalau lagi muji Tuhan, ya puji Tuhan sungguh-sungguh. Saling support. Worship leader, singer, pemain musik harus disupport. Kita ini saling, rekan sekerja Allah, teman sekerja Allah harus saling support. Waktu mendengarkan firman Tuhan, sebab itu kan ada karakter attentive, ada 5 kunci yang harus dipelajari seperti itu. Mendengarkan dan sebagainya. Dan yang terutama dicatat, sebenarnya tugas pekerja Tuhan itu adalah satu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga,
ada beberapa ayat yang Tuhan Yesus sampaikan, itu amanat agung. Kita baca ya, amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat 18 ya, saya baca ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Ini tugas sepenuhnya kita sebagai pekerja Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Masalah pembaptisan itu ada otoritas tersendiri. Tapi inti dari Tuhan Yesus, biarlah hidup kita ini selama kita masih ada di bumi, dengan peran apapun yang kita jalani di muka bumi ini, kita bisa jadi berkat, jadi saksi yang hidup. Jadi tanpa perkataan, kan ada hamba Tuhan, bahkan kita pun sering ya, tanpa perkataan mereka dimenangkan. Tanpa perkataan, ketika mereka melihat perubahan hidup kita, mereka dimenangkan. Ini tujuan Tuhan. Sebab itu karakter utama, pribadi pekerja Tuhan itu penting. Berubah oleh pembaharuan budimu. Yang kedua, tekad pekerja Tuhan, daya juang, resilience. Harus punya daya juang tinggi dalam menghadapi kehidupan di dunia ini dengan peran dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Punya daya juang. Dan tiga, kita mengerti tugas pekerja Tuhan. Kita punya tugas, amanat agung Tuhan Yesus harus diselesaikan. Membagikan kesaksian hidup, pengalaman keselamatan pribadi harus dibagikan. Saya ngajari anak-anak kelas madya khususnya itu untuk berani public speaking gitu di Rio ya. Misalnya cerita seputar pengalaman dan pelayanan saya ya di Rio. Anak-anak madya itu ada beberapa itu yang kelasnya kurang lebih kelas 5 sampai saat ini SMA 1, karena mereka masih SMA 2 ini masih mau di situ di Sunday School, dan kita buat satu kelas sendiri. Ada beberapa anak, saya melihat mereka ini tipe anak yang agak introvert. Introvert itu bukan cuma introvert biasa, tapi juga yang tidak berani bicara di depan gitu, tidak berani gitu. Dia selalu kayak ketakutan gitu. Nah, saya melatih mereka bersama kakak sekolah minggu. Saya masukkan di kurikulum untuk ada yang ada tanda-tanda di mana saja yang mereka yang agak bermasalah nih, bukan bermasalah sih, agak tidak berani ngomong, itu saya kasih tahu gitu, ini gitu, supaya ada kemajuan, supaya mereka itu berani gitu. Dan puji Tuhannya itu berjalan dengan baik. Kemarin beberapa minggu yang lalu tepatnya itu ada satu mama itu bilang ke saya, "Gembala, ini si A ini puji Tuhan loh, sekarang berani ngomong sama papanya, sama mamanya. Mereka tuh kepingin apa, dia kepingin apa, biasanya tidak berani ngomong. Bisa sampai kayak gitu loh, tidak berani ngomong. Tapi sekarang berani menyampaikan." Saya mengajari anak-anak kakak sekolah minggu bersama-sama kakak sekolah mengajari harus berani ngomong sama orang tua, karena orang tua adalah wakil Allah. Harus berani. Ada yang bilang, "Aduh, aku dimarahin sama mamaku, gak berani tante." Papa mama marah pasti ada alasan. Kalau kamu berubah, papa mama pasti berubah. Deketi mamamu, ngomong baik-baik, jangan teriak-teriak. Karena ada juga aturan di Sunday School, tidak boleh teriak. Buka-buka pintu tutup dengan baik, tidak boleh teriak gitu. Jangan teriak, ngomong baik-baik, deketi papa, deketi mama. Pada waktu setelah selesai makan, kita tuh jadi ngajari gitu. Tapi ya, sangat menyenangkan.
melihat perkembangan tumbuh anak-anak itu dengan baik. Anak-anak butuh dilatih. Kita pun harus dilatih. Bukan cuma anak-anak. Karena sesungguhnya di hadapan Tuhan kita ini semua anak-anaknya Tuhan. Bahkan naik kita ini jadi pekerjaannya Tuhan. Di mana ditempatkan kita di dunia ini adalah dunia Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak mandang, oh cuma di gereja kok melayani Tuhan. Oh enggak. Dimanapun Bapak Ibu, ada ibu-ibu yang lagi bekerja di rumah seseorang sebagai asisten rumah tangga, kerjakan dengan baik. Hormati majikan. Bekerja di sebuah perusahaan, hargai, lakukan yang baik. Yaitu, anggap kita ini pekerjaannya Tuhan, Tuhan yang melihat, Tuhan tempatkan kita di ladangnya Tuhan, di mana Tuhan mau. 3 prinsip ini. Ya Tuhan, aku pekerjamu, upah langsung dari Tuhan, pintu peluang akan terbuka ketika aku taat apa yang Tuhan mau, dimanapun aku ditempatkan, dapat bos model apapun, asal bukan bos yang agak setengah-setengah ya. Nah, saya maksudnya itu ada kadang-kadang terima ketidakadilan, bisa loh, bisa. Saya nggak bilang nggak bisa, ya. Tetap bertahan, perbaiki diri sebagai pekerja Tuhan. Karakter kita jangan cuma ngilokno bos, jangan ngilokno kok gini kok gitu. Diri dulu. Aku ini pekerjaan Tuhan. Tuhan kan dicari pekerja yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan perbaiki aku, pribadiku, karakterku Tuhan, perbaiki Tuhan. Kemudian buat aku memiliki daya juang Tuhan. Ketika aku diberi satu pekerjaan ini berkat, aku akan perjuangkan Tuhan. Aku akan berjuang sampai Tuhan buka pintu peluang yang baru. Karena aku tahu amanat aku menjadi salah satu tugasku. Pelayananku, kehidupanku, dimanapun peranku, biar menjadi saksi Tuhan. Ada satu cerita, saya membaca di sebuah buku. Ada satu kata-kata itu menarik buat saya. Hidup biarlah berbakti walaupun tidak dipuji. Ketika saya baca kata-kata itu, saya terenyuh gitu. Hidup biarlah berbakti walaupun tidak dipuji. Berapa banyak kita jatuh di dalam hal-hal kesombongan, hal-hal kekecewaan, kemarahan, ketakutan yang menghambat berkat yang indah datang ke kita. Salah satunya itu karena pujian. Karena pujian. Kata-kata ini benar-benar membuat saya semakin belajar. Kalau 3, 2, 3 itu terjadi dalam hidup saya. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Kalau nggak melakukan untuk Tuhan, kita gak kecewa Bapak Ibu Saudara. Hidup biarlah berbakti walaupun tidak dipuji. Ini menjadi salah satu foto yang saya share ya sama Bapak Ibu Saudara ya. Kita lakukan sama-sama ya. Karena kita meyakini kita ini pekerja yang rindu berkenan di hati Allah. Kisah ini, kata-kata ini dari sebuah kisah. Ada seorang anak, namanya itu Cemen. Nah, saya jadi ingat kalau dulu zaman-zaman saya dulu, kalau kata-kata cemen itu negatif ya. Cemen kamu gitu, negatif ya. Dia anak yang nggak bisa apa-apa, yang pemalu, yang nggak bisa apa-apa. Harus pokoknya gua arek itu wis diem tok ae cemen dia kayak sopo-sopo gitu. Anak ini namanya Cemen, dipanggil Cemen sebenarnya bukan cemen, tapi dipanggil cemen sama tetangga-tetangganya, dikasih stempel sama tetangganya. Kenapa? Dari keluarga tidak punya, 5 bersaudara, dia anak nomor 4, kakaknya 3 dan adiknya yang terakhir itu orang yang pandai bergaul.
pandai berbicara, tapi dia anak yang diam, tidak pandai bergaul dan tidak pandai berbicara, agak ceroboh. Kan ada tuh ya, anak yang ceroboh, anak yang sangat perfect, tapi ada juga yang ceroboh. Itu kan nggak bisa diomong. Ada anak tapi bisa dilatih, ceroboh bisa dilatih menjadi lebih baik gitu ya. Lah anak ini ceroboh. Nah seringkali dia tidak disepelekan. Udah kan? Anak ini mengerjakan apa yang orang tuanya kerjakan. Maaf, orang tuanya ini sekedar bisa kerjanya itu mengangkut sampah. Anak ini bantu dorong, bantu ngangkut sampah yang bisa dia kerjakan. Kakak-kakaknya ini enggak bantu, tapi sering pergi main, sering pergi kumpul sama teman-teman, kemain kemana pulang malam. Peran orang tua tidak ada, tapi anak ini mau dekat sama orang tuanya, karena dia lihat orang tuanya sudah susah. Hingga suatu saat Cemen bertambah besar, 3 kakak dan 1 adik pergi hijrah ke kota yang lain. Cemen diajak, tapi dia nggak mau. Dia mau mendampingi papa mamanya, bapak ibunya. Nah akhirnya singkat cerita, bapak ibunya ini kangen sama kakak-kakak dan adik Cemen, 4 orang anak yang lain, kangen banget, sakit-sakitan. 2 tahun berlalu, tidak ada kabar. Cemen ini buta huruf. Oh ya tadi saya lupa. Cemen ini buta huruf karena tidak ada biaya sekolah. Karena Cemen buta huruf, dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Dia di mana cari di mana, kakak nggak ada. Dia tetap melakukan pekerjaannya, membantu orang tuanya. Akhirnya Cemen ini karena ini yang pertama ada hubungan dengan korban malam hari. Cemen ini lihat papa mamanya kok sakit-sakitan. Terus dia mikir, mama ini selalu bilang gini, Cemen ada surat nggak dari kakak-kakakmu? Gak ada surat datang. Gak ada. Terus akhirnya Cemen ini gini, loh aku nih loh, kok nak lihat papa mama ini sanong sih gitu loh. Tiap hari mikir apa kakak-kakak di mana, kemana keberadaannya. Akhirnya Cemen itu berjuang, belajar baca tulis. Dia datang cari tetangga yang bisa ngajari dia baca dan tulis. Dia setiap malam belajar baca tulis. Papa mamanya tidak tahu. Tiba saatnya Cemen sudah bisa belajar baca tulis, Cemen itu bikin surat. Karena dia itu niat itu nggak tego gitu. Kan sudah dewasa semua kan, sudah gede toh, kan sudah berapa tahun berlalu. Nggak tego, Cemen itu nulis surat. Bapak, Ibu, ini aku, anak nomor 1, 2, 3, 4, ini adik baik, aku baik, semuanya baik. Bapak Ibu nggak usah khawatir, yang sehat ya Bapak Ibu. Surat dimasukkan, Cemen mau kasih ke papa mamanya. Persis mamanya keluar, mamanya tanya, Cemen, kamu bawa apa? Surat Bu, dari kakak-kakak Bu. Wes Ibu nggak usah susah, ini surat memberitahukan kabarnya kakak-kakak. Ibunya itu buka suratnya, dibaca. Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita semua baik-baik saja. Ibunya nangis terduduk jatuh. Cemen kaget loh, kok tambah nangis. Nangisnya bukan apa, Cemen dirangkul. Karena dengan waktu bertepatan, ibunya ini berapa jam sebelumnya dengar kabar bahwa kakak-kakak dan adiknya ini masuk penjara, hidupnya tidak karu-karuan. Jadi ibunya nangis ini, dia merasa, wah anak, kamu tuh yang dekat sama ibu, nggak dapat perhatian ibu, nggak dapat perhatian bapak. Tapi kamu sih berjuang, sampai kamu tuh belajar nulis, belajar baca, buat nyentuh hati ibu. Ibu nangis tuh merasa kayak Cemen yang selama ini nggak pernah perhatikan, kok bisa punya hati kayak gitu. Hidup biarlah berbakti, walaupun tidak dipuji. Bapak Ibu, keberadaan Bapak Ibu itu sangat berarti loh. Jangan merasa bahwa Bapak Ibu itu, aduh aku gak bisa kasih anakku yang terbaik.
Aku ini bukan orang berada, aku gak bisa nunggu kamu ini. Bapak Ibu bisa memberikan waktu, bisa memberikan nasihat. Bapak Ibu bisa bersama kumpul untuk apapun yang diberikan itu bisa dengan sukacita. Tidak ada pertengkaran, ada pengertian. Bapak Ibu bisa menjadi contoh dimanapun posisi Bapak Ibu saat ini. Karena kita semua itu adalah pekerjanya Tuhan. Dan Tuhan sedang mencari pekerja yang berkenan di hadapan Allah. Dengan yang pertama, pribadi, karakter itu yang dicari oleh Tuhan. Karakter Kristus harus ada. Kedua, kita punya daya juang. Jangan gampang-gampang meninggalkan tempatmu saat ini. Di pekerjaan, aduh gak enak, pindah. Di rumah tangga, sebagai anak, sebagai apapun lah pekerjaan dimanapun saat ini Bapak Ibu sedang ada menjalani peran di ladangnya Tuhan di dunia ini. Bertahanlah, berjuang, karakter harus benar. Karena kita punya tugas, dimanapun Tuhan tempatkan kita berperan, di situ amanat agung harus terjadi. Kita nggak boleh gampang purek gitu orang bilang. Kita harus berjuang. Karena kita tahu urusan kita sama Tuhan, bukan manusia. Kalau urusan kita sama manusia, jamin gampang kecewa. Ya Bapak Ibu ya, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat buat kita semua. Kita sama-sama belajar. Ayat yang terakhir, saya mohon pelayan mimbar dan musik boleh maju untuk kita sama-sama pujikan satu pujian yang boleh membangkitkan semangat kita sebagai pekerjaan Tuhan ya. Kita baca ayat terakhir 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, Tuhan, aku ini pekerjanya Tuhan loh. Tuhan lagi cari pekerja yang berkenan loh di hadapan Tuhan. Aku mau Tuhan karakterku berubah. Aku mau punya daya juang, gak gampang gondoan, gak gampang purean, gak gampang bosenan. Pokoknya aku punya daya juang Tuhan. Untuk aku melaksanakan tugasku sebagai pekerja Tuhan, amanat agung Tuhan harus terjadi. Dengan perbuatan dan sikapku, aku bisa membuat jiwa buat Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Dalam dunia ini Bapak Ibu, kita ini seperti berada di dalam perlombaan. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, mari sama-sama berjuang dengan saya. Selama kita masih ada di muka bumi ini dengan peran yang Tuhan taruh dalam dunia ini untuk kita masing-masing, yuk jadi pekerja Tuhan dengan pribadi dan karakter yang menyenangkan hati Tuhan, memiliki daya juang yang tinggi, semangat yang tinggi, tidak berhenti kalau Tuhan tidak suruh berhenti, karena kita punya tugas. Amanat agung Tuhan Yesus harus terselesaikan di muka bumi ini. Kita bisa jadi saksi. Sikap perbuatan hidup kita boleh membawa banyak jiwa dimenangkan tanpa perkataan. Hidup biarlah berbakti walaupun tidak dipuji. Kita sama-sama akan pujikan-pujian ini. Jangan lelah. Jangan lelah ya. Jangan lelah bekerja di dalam ini. Kita masukkan kita ya. Pujian ini kita berdiri. Ya Tuhan Yesus katakan.
Sedikit waktu ya Pak Gembala. Sekolah minggu. Ini saya selalu ngomong sekolah minggu karena memang jujur Bapak Ibu, hati saya ini memang sama anak-anak tuh luar biasa gitu. Dari dulu tuh saya tuh di sekolah minggu. Saya kalau lihat anak-anak gitu, Tuhan, suatu saat saya pulang. Tapi biarlah generasi selanjutnya, generasi yang berdampak. Setelah itu hati saya. Saya waktu pandemi, sekolah minggu kan tutup kan 3 tahun ya. Di sekolah minggu di Yung itu hampir 100 kan anak-anaknya. Waktu buka pertama kali saya kumpulkan yang membantu saya di sekolah minggu. Waktu itu saya kumpulkan 3 orang yang menurut saya cukup militan gitu ya. Saya sampaikan kita akan buka sekolah minggu lagi dengan keadaan setelah COVID. Dan saya tahu, saya bisa merasakan akan ada banyak anak-anak ini sudah ada di gereja mall. Bagaimana? Saya bilang gitu. Ada satu kakak sekolah minggu yang ngomong sama saya, nepuk saya, C, masih 1 C, kita berjuang. Dia bilang seperti itu, C, masih 1, ayo berjuang C. Ingat loh C, dulu pertama kali mulai cuma 3 loh C. Iya, itu kayak kok api gitu dalam diri saya. Makanya Bapak Ibu, saya tidak pernah mengecilkan Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu dipakai Tuhan. Bagaimana saya tidak bisa apa-apa di gereja. Duduk di tempat Bapak Ibu ini sudah menjadi berkat. Dengan Bapak Ibu jadi pendoa syafaat, itu berkat buat gereja ini. Kita ini pekerja Tuhan. Benar-benar kita berjuang dengan semangat yang dari Tuhan, dengan tekad dan juang yang luar biasa. Dan puji Tuhan, hari ini dari absen cuma 5 orang di sekolah minggu, sekarang sudah 28 orang. Dan nanti doakan, kita akan mengadakan retreat, kita bawa kurang lebih 35-40 orang untuk kita retreat bersama tanggal 24, 25, 26 Juni. Bawa doa ya Bapak Ibu ya, supaya gambar diri anak-anak tentang love by God, precious to God, itu ada dalam hidup mereka. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih untuk malam hari ini saya bisa sharing dengan Bapak Ibu dan sama-sama saling dikuatkan. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kita katakan bersama lewat pujian. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau
biasa. Itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjalani kehidupan, melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di bidang apapun, di tempat manapun. Kami boleh jadi saksinya Tuhan. Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan. Kau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, bahkan diberkati kesehatan, diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani dan juga dengan Ibu Gembala yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan. Allah sumber segala berkat akan memberkati dan terus memakai hidup kami untuk kami lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, Tuhan menilik melawat setiap mereka. Kalau ada mereka yang sakit, Tuhan jamah pulih kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilu Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, akan sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh tetap percaya menantikan Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyatakan pertolongan tepat waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa, bila terus kekuatan penghiburan yang dari Tuhan dilimpahkan untuk Ibu Debbie dan seluruh keluarga, yang mereka boleh tetap bertekun, tetap setia, sama-sama kami melayani Tuhan sampai akhir. Tuhan panggil kami pulang, kami siap untuk bertemu dengan Tuhan. Memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Bila setiap kami umat-umat Tuhan, dan juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kami boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Bahkan Tuhan memberkati kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, bila dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat Tuhan semakin sungguh mendekat dan melekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, agar memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Selamat ulang.